Innal hamdalillah alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah, fa innahu man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kama qala ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sidang Jumat rahimani wa iyyakumullah. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan dengan memperbanyak amal saleh, sesuatu yang Allah perintahkan dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Bersemangatlah untuk mengamalkannya. Sebaliknya apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, begitu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan. Marilah kita berusaha untuk meninggalkannya. Bertakwa kepada Allah sebuah bekal yang utama kita hidup di dunia. Di antara menunjang untuk bertakwa kepada Allah, ayuhal muslimun, kita telaah peristiwa-peristiwa terdahulu agar mengokohkan iman kita, agar iman yang sudah kita imani ini semakin menggelora, memberikan semangat untuk kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa mudah-mudahan memberikan kepada kita hidayah dan juga semangat. Peristiwa yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau bulan Maret sampai April tahun 627 Masehi. Peristiwa yang benar-benar besar, peristiwa yang mengguncang kaum muslimin kala itu sewaktu Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah. Ya, dia adalah Perang Ahzab. Perang Ahzab, sebuah peristiwa yang mengguncang kekuatan kaum muslimin di hari itu. Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan hal ini dalam surah Al-Ahzab. Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalikal ubtiliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan sadida. Ingatlah ketika datang tentara-tentara kafir. Kala itu mari kita renungkan, mari kita bayangkan suasananya kala itu, di mana orang-orang kafir yang diprovokasi Bani Nadir
yang mereka sudah keluar dari Madinah, mereka mengajak, ayo kita serang Madinah, ayo kita hancurkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Maka orang Quraisy yang diprovokasi oleh Bani Nadir, serentak mereka bergelora, bersemangat. Tidak itu saja, mereka orang Yahudi juga memprovokasi Bani Ghatafan dan juga kabilah-kabilah Arab kala itu. Mereka pun bersemangat. Dan satu lagi di antara mereka menyusup ke Madinah dan berdialog dengan pemuka Bani Quraidah, sehingga juga terprovokasi dan ingin juga menghancurkan kaum muslimin. Sehingga tiga kekuatan besar, orang Quraisy, Bani Ghatafan dan juga kelompok Bani Quraidah yang di Madinah, mereka siap memberangus dan menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga kekuatan yang begitu besar Bani Ghatafan dan Quraisy yang diperkirakan jumlahnya sekitar 10.000 muqatil, 10.000 tentara, mereka berduyun-duyun menuju Madinah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan peristiwa itu, datang dari arah atas, datang dari arah bawah, sehingga zagotil absar, betul-betul terkonsentrasi pandangan-pandangan kaum muslimin mengarah ke musuh, mengarah kepada bahaya yang betul-betul datang dari depan mereka. Wa balaghatil qulubul hanajir, Allah gambarkan, dan sampai hati ini ke kerongkongan, menunjukkan rasa was-was, rasa khawatir, rasa takut, rasa mencekam dan tertekan di kala itu. Maka Abdullah, ya Abdullah, lihatlah dan renungilah, pernahkah Anda mengalami seperti ini? Pernahkah musibah yang engkau terima sebagaimana sahabat dan Rasulullah SAW kala itu? Tentu kecil, tidak ada seberapanya dengan musibah dan tekanan di waktu itu. Ibarat sebuah telur yang sudah di ujung tanduk, atau mungkin lebih daripada itu. Rasa takut, rasa cemas betul-betul menghantui mereka. Wa tadhunnuna billahi dhununa, sehingga mereka mempunyai prasangka kepada Allah, suatu persangkaan-persangkaan. Mungkin besok kita mati, mungkin besok kita akan dicincang, mungkin besok nestapa keluarga kita, dan seterusnya. Punya sangkaan-sangkaan yang buruk, karena betul-betul di depan mata mereka siap melawan, siap menghancurkan mereka. Tapi akankah ini berjalan ayuhal muslim? Akankah orang-orang kafir mampu menghancurkan kaum muslimin? Satu jawaban yang jelas-jelas tidak. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bertipu daya, mereka berupaya menghancurkan kaum muslimin, tetapi Allah punya makar, Allah punya tipu daya yang bisa mengalahkan tipu daya orang-orang kafir. Dalam menghadapi situasi yang begitu pelik, maka Nabi SAW ada 3 hal yang beliau lakukan. Pertama adalah bermusyawarah. Mereka bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang perlu dilakukan menghadapi situasi yang genting seperti ini? Di antara mereka berusul demikian, sehingga sebagaimana kita ketahui usulan sahabat yang mulia Salman Al-Farisi memberikan usulan yang tidak dikenal dengan peperangan Arab. Kita bikin parit, kita bikin suatu halangan agar mereka tidak bisa memasuki Madinah. Karena jumlah tentara kaum muslimin hanya 3.000, tentu sesuatu yang akan berakibat fatal apabila melawan pada orang-orang kafir yang jumlahnya sekitar 10.000. Dan usulan ini pun diterima. Walaupun saat itu cuacanya dingin, dalam keadaan paceklik, tapi Rasulullah SAW bersemangat, dan juga para sahabat, mereka bersemangat mengikuti petunjuk Nabi SAW, mengikuti uswah mereka, mengikuti qudwah mereka, ini Nabi SAW. Sebuah gambaran apabila kita terjadi sesuatu yang genting, yang bikin kita was-was, yang bikin kita bingung,
yang bikin kita khawatir dan ketakutan, marilah kembali kepada Rasulullah SAW. Kita lakukan apa yang perlu dilakukan sebagaimana Nabi SAW telah melakukan. Sahabat yang kala itu khawatir, tidaklah mereka akan gentar, mereka akan bersama Nabi SAW. Setelah mencari asbab, mencari hal-hal yang bisa menghalangi tentara orang Quraisy, beliau pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Sebuah doa yang kita harus panjatkan. Selain sisi asbab, selain sisi kita melakukan sesuatu yang itu bisa kita cegah, bisa kita selamatkan diri kita, tidak lepas juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin rawatina. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada orang-orang Quraisy, Allahumma munazzilal kitab, sari'al hisab, ihzim al-ahzab, Allahumma hzimhum wazalzilhum. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang sangat cepat hisabnya, hancurkan, porak-porandakan tentara sekutu dari orang-orang Quraisy maupun Ghatafan atau Bani Quraidah. Ya Allah, porak-porandakan, goncangkan mereka. Dan doa ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan malaikat membantu kaum muslimin. Allah turunkan angin, Allah turunkan debu yang memporak-porandakan kekuatan lawan yang begitu banyak. Dari sini sebuah pelajaran bagi kita semua. Kekuatan seberapapun besarnya, kekuatan pun seagung apapun besarnya, tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Dan demikian juga di hari ini, walaupun orang kafir mempunyai apapun senjata, mereka punya senjata nuklir atau senjata apapun, janganlah kita merasa takut dengan keadaan seperti ini. Dekatkan diri kepada Allah, tauhidlah kepada Allah, dan lakukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan. Kita dekat pada Allah, kita dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada artinya mereka pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu terlalu khawatir dengan keadaan kaum muslimin. Selama kaum muslimin memang berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama kaum muslimin betul-betul ingin mentauhidkan Allah, maka keadaan apapun akan bisa disirnakan. Keadaan apapun akan bisa disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa ini pun Allah tunjukkan kepada kaum muslimin dan juga kita yang mempelajari sejarah, pasukan mereka ternyata Allah guncangkan, terjadinya perselisihan di antara mereka. Ghatafan tidak seide dengan Quraisy, orang Quraisy tidak seide dengan Bani Quraidah, sehingga kekuatan yang tadinya diprediksi sangat besar tapi berubah. Mereka tidak punya kekuatan sama sekali. Allah hancurkan diri mereka dengan kelompok yang lainnya. Ayyuhal muslimun. Maka suatu pertolongan dari Allah ketika orang kafir justru bertentangan dengan orang kafir, ini sebuah pertolongan dari Allah untuk menjaga kaum muslimin. Ketika orang Yahudi justru berselisih dengan orang Syiah, orang komunis berselisih dengan orang-orang kafir, maka ini sebuah pertolongan dari Allah kepada kaum muslimin. Maka bersemangatlah, teguhlah terus untuk berpegang kepada tali Allah. Jangan kita terpengaruh dengan kekuatan mereka, dengan omongan mereka yang menunjukkan kita tidak perlu belajar syariah. Kenapa belajar sholat? Kenapa belajar syariah? Orang kafir sudah sampai bulan, orang kafir sudah bikin nuklir. Ini omongan yang sesungguhnya membuat down atau membuat suatu hal kepada kaum muslimin agar mereka meninggalkan agama mereka. Tapi kita dengan perang Ahzab ini, ayolah semangatlah terus meneliti dan mengagungkan Islam, belajar Islam, sehingga kita semakin dekat pada Allah, semakin banyak ibadah yang Allah ridhoi, dan semakin besar juga semangat kita untuk mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua sebagai orang-orang yang saleh,
orang-orang yang teguh berpendirian kepada agama Allah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum min ayati wa dzikril hakim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun ittaqullah كما قال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ayuhal muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa yang juga harus kita jadikan pelajaran dari perang Ahzab. Ketika menghadapi suasana yang genting, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, orang-orang munafik dari dulu hingga kini akan bikin ulah. Lihatlah di perang Ahzab bagaimana orang-orang munafik yang saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul berusaha memecah kekuatan kaum muslimin. Di antara seruan mereka yang juga Allah abadikan dalam Al-Quran, ketika terjadi peperangan yang betul-betul sangat-sangat menegangkan, Allah terangkan wa yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika berkata orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, tidaklah menjanjikan Allah pada kami dan tidaklah menjanjikan Rasulullah kepada kami illa ghurura, kecuali cuma tipuan, cuma main-main. Sebuah kata-kata yang bisa memprovokasi kaum muslimin. Siapa imannya enggak kuat, siapa yang enggak punya istiqomah akan tergoda dan terkecoh dengan omongan ini. Begitu juga di zaman sekarang, sudah banyak tokoh-tokoh orang munafik yang berusaha untuk mengaburkan keadaan kaum muslimin. Ketika orang bersemangat untuk mempelajari Al-Quran dengan mempelajari alat-alatnya di bahasa Arab, kita dengar celotehan mereka, Islam itu bukan Arab, Islam itu tidak harus dengan Arab. Begitu juga ketika kaum muslimin bersungguh-sungguh untuk mempelajari kepada hukum-hukum Allah, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, terjadi omongan-omongan yang berusaha menjauhkan thalabul ilmi dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Bahkan juga dalam perang Ahzab, orang-orang munafik berusaha juga mereka melarikan diri dengan alasan-alasan dibikin-bikin, alasan yang dibuat-buat, di mana ketika mereka dalam perang menghadapi musuh yang begitu banyak, mereka beralasan, ya Rasulullah, keluarga kami gimana? Keluarga kami gimana? Di mana mereka mengatakan, yaquluna inna buyutana aurah. Ya Rasulullah, sesungguhnya rumah-rumah kami aurah. Rumah-rumah kami aurah. Pada Allah bantah, wa ma hiya bi aurah. Padahal dia bukan aurah, yuriduna illa firara. Mereka hanya mendaki untuk lari dari peperangan. Inilah sifat orang munafik. Sejak perang Uhud dan juga perang Ahzab, jelas Allah tunjukkan mereka takut untuk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun juga sekali lagi sebagai penyemangat diri kita, munculnya orang-orang munafik yang berusaha gembosi kepada kekuatan kaum muslimin dengan omongan-omongan yang membuat bimbang, yang membuat ragu, yang membuat kaum muslimin untuk mundur, bukan malah maju, mendekatkan diri kembali kepada Allah dan kembali kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari sifat nifak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari sifat-sifat orang yang berusaha untuk membuat kaum muslimin mundur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sebagai orang-orang yang bertauhid, yang tegak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa lagi ayuhal muslimun dari peristiwa perang Ahzab adalah sahabat yang mulia Hudzaifah al-Yaman, seorang sahabat yang kala itu musim dingin Rasulullah SAW utus, ya Hudzaifah, pergilah ke pasukan Quraisy, lihatlah keadaan mereka, lihatlah apa yang terjadi pada mereka. Maka Hudzaifah al-Yaman sebagai seorang sahabat, walaupun situasinya sangat genting, ya, dia sendirian disuruh menyusup kepada tentara kafir yang begitu banyak. Tapi karena ini perintah Nabi, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia lakukan dengan sepenuh hati. Maka ia pun masuk, dan sesuatu yang ajaib yang ia lakukan di suasana yang sangat dingin, hawanya yang sangat dingin, beliau merasakan hangatnya badan. Beliau merasakan seakan-akan dia di kamar mandi yang mandi dengan air hangat, yang menunjukkan inilah keajaiban, sesuatu yang diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun situasi tidak mendukung, tetapi beliau ditukung atau Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagaimana dalam keadaan normal. Sebuah pelajaran ketika kita mengikuti sunnah Nabi, kita mengikuti petunjuk Nabi, maka janganlah khawatir dengan keadaan kita. Janganlah kita merasa hati terasa berat. Lihatlah peristiwa Hudzaifah bin Yaman, beliau dengan tulus mengikutinya dan keadaannya ternyata berbalikan dengan keadaan yang biasanya. Beliau bisa menyusup, bahkan dia mengatakan, saya tahu di mana Abu Sufyan yang saat itu sebagai pimpinan orang Quraisy. Seandainya tidak ada pesan dari Nabi yang hanya untuk mencari berita, sungguh saya bisa membunuh Abu Sufyan kala itu. Itulah peristiwa yang mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari perang Ahzab, dan mudah-mudahan kita bisa menelaah bagaimana situasi yang begitu berat ternyata Allah sirnakan karena mengikuti perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma waffiq ulata umurina wa waffiqhum ulata umurina ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salam.